Bapak dan Ibu, apakah akhir-akhir ini pandangan sering terasa buram, mata cepat lelah, berair, dan seringkali terasa pegal? Mungkin kita langsung menyalahkan faktor usia atau berpikir, ini saatnya ganti kacamata lagi. Padahal, seringkali, musuh sebenarnya dari penglihatan kita bukanlah usia. Musuh sebenarnya adalah 4 kebiasaan sepele yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar. Kebiasaan-kebiasaan yang terasa begitu normal, namun diam-diam sedang menggerogoti kesehatan mata kita. Tenang, di video ini, kita akan bongkar tuntas 4 kebiasaan perusak mata tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Sebelum kita mulai, saya ingin sekali mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat. Silakan tulis di kolom komentar, asal dari kota mana dan berapa usia Bapak atau Ibu saat ini. Sebelum kita menjabarkan daftar kebiasaannya, mari kita resapi sejenak sebuah potret kehidupan sehari-hari yang mungkin akan terasa sangat akrab. Sebuah kisah tentang sepasang mata yang bekerja tanpa lelah. Mari kita berkenalan dengan Pak Wijoyo, seorang bapak berusia 61 tahun yang baru beberapa bulan pensiun. Beliau adalah seorang pecinta buku dan teka-teki silang. Baginya pagi hari adalah waktu terbaik untuk menikmati hobinya. Seringkali saat langit masih remang-remang, beliau sudah duduk di teras, berusaha membaca koran di bawah cahaya lampu yang tidak terlalu terang. Sayang kalau menyalakan lampu besar, pikirnya. Siang harinya setelah makan, beliau akan berbaring santai di sofa sambil mengerjakan teka-teki silang. Posisi favoritnya adalah sambil tiduran miring, dengan buku yang disanggah oleh bantal. Sore harinya adalah waktunya untuk bersosialisasi di dunia maya. Beliau bisa menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar telepon genggamnya, membalas pesan di grup WhatsApp pensiunan, dan menonton video-video lucu yang dikirimkan oleh cucunya, seringkali tanpa jeda. Setiap kali matanya terasa lelah, gatal, atau sedikit pegal, Pak Wijoyo memiliki satu refleks andalan. Mengucek matanya dengan keras. Lega sekali rasanya, gumamnya setiap kali melakukan itu. Beliau tidak pernah berpikir bahwa semua kebiasaan ini, membaca di tempat gelap, sambil tiduran, menatap layar tanpa henti, dan mengucek mata, adalah sebuah masalah. Baginya, itu adalah bagian normal dari hidupnya. Sampai suatu hari, beliau mulai merasakan pandangannya semakin sering buram, meskipun beliau sudah memakai kacamata. Matanya terasa lebih sering kering dan berpasir, dan di malam hari, kepalanya sering terasa pusing. Beliau berpikir, mungkin minus kacamataku sudah tidak cocok lagi. Namun bahkan setelah mengganti kacamata, keluhan itu tidak kunjung hilang. Pak Wijoyo menjadi cemas. Apakah penglihatanku akan terus memburuk seperti ini? Kisah Pak Wijoyo adalah cerminan dari jutaan lansia yang tanpa sadar sedang menyiksa mata mereka setiap hari. Kita seringkali hanya fokus pada solusi akhir, seperti mengganti kacamata, tanpa pernah menyadari bahwa akar masalahnya terletak pada kebiasaan-kebiasaan sepele yang kita lakukan dari pagi hingga malam. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana untuk memahami kondisi ini. Bayangkan sepasang mata kita adalah sepasang prajurit yang paling setia. Sejak detik pertama kita bangun hingga kita tertidur, kedua prajurit ini bekerja tanpa henti, tanpa pernah mengeluh. Ini adalah garda terdepan kita untuk melihat dunia. Namun, kebiasaan-kebiasaan buruk kita ibarat kita sedang memberikan perlakuan yang tidak adil kepada prajurit setia ini. Membaca di tempat gelap ibarat menyuruh mereka membaca peta di tengah malam buta, tanpa senter. Mereka akan bekerja super keras menyipitkan mata, dan menjadi sangat lelah. Menatap layar gawai berjam-jam ibarat menyuruh mereka berbaris di bawah terik matahari digital tanpa istirahat dan tanpa berkedip, membuat mereka kepanasan dan kekeringan. Mengucek mata dengan keras ibarat kita sebagai komandan mereka, justru meninju atau menekan mereka dengan kasar setiap kali mereka merasa lelah. Pergi keluar di siang hari tanpa pelindung, ibarat menyuruh mereka maju ke medan perang tanpa helm, membiarkan mereka diserang langsung oleh peluru-peluru, tak kasat mata dari sinar matahari. Berapa lama seorang prajurit bisa bertahan jika terus-menerus diperlakukan seperti ini? Cepat atau lambat mereka akan terluka, kelelahan, dan kemampuannya akan menurun drastis. Itulah yang sedang terjadi pada mata kita. Kisah Pak Wijoyo adalah sebuah cermin bagi kita semua.
Kebiasaan-kebiasaan ini terasa begitu normal dan tidak berbahaya. Lalu, apa sebenarnya kerusakan fisik yang terjadi di dalam mata kita setiap kali kita menguceknya atau membaca sambil tiduran? Untuk bisa benar-benar termotivasi mengubah kebiasaan, kita perlu memahami kerusakan nyata yang terjadi di balik setiap tindakan sepele tersebut. Mari kita bedah satu persatu dengan bahasa sederhana. Dari apa yang sains katakan tentang 4 kebiasaan ini? Di balik kebiasaan mengucek mata, tekanan dan goresan mikroskopis mekanisme kerusakan. Saat mata kita terasa gatal atau lelah, penguceknya memang memberikan sensasi lega sesaat. Namun tindakan ini sangat berbahaya bagi struktur mata yang luar biasa rapuh. Kerusakan kornea. Bayangkan kornea, lapisan bening terluar dari mata kita, adalah sebuah kaca arloji yang sangat lembut dan presisi. Saat kita mengucek mata dengan keras, kita sedang menekan dan menggesek-gesek kaca arloji ini. Gesekan yang berulang dapat menyebabkan goresan-goresan mikroskopis dan bahkan mengubah kelengkungan kornea secara permanen. Perubahan kelengkungan inilah yang dapat menyebabkan atau memperparah astigmatisme silinder. Pada kasus yang ekstrim, kebiasaan ini dapat memicu penyakit keratokonus, di mana kornea menipis dan menonjol ke depan seperti kerucut, menyebabkan pandangan menjadi sangat buram. Peningkatan tekanan bola mata. Menekan bola mata saat mengucek akan meningkatkan tekanan cairan di dalamnya, tekanan intraokular, secara drastis untuk sementara waktu. Bagi penderita glaukoma, di mana tekanan bola matanya sudah tinggi, lonjakan tekanan mendadak ini sangat berbahaya dan bisa mempercepat kerusakan saraf optik. Pecahnya pembuluh darah di bagian putih mata, sklera, sangatlah halus. Mengucek terlalu keras bisa membuatnya pecah, menyebabkan mata terlihat merah. Di balik membaca di tempat gelap, kebugaran otot mata yang terkuras mekanisme kerusakan. Untuk bisa fokus melihat objek dekat, seperti tulisan di buku. Sebuah otot kecil di dalam mata kita yang disebut otot siliaris harus berkontraksi. Kontraksi ini akan membuat lensa mata menjadi lebih cembung. Semakin gelap lingkungannya, semakin sulit bagi mata untuk menemukan kontras, dan otot siliaris ini harus bekerja ekstra keras untuk menjaga fokus. Analogi otot bisep. Bayangkan otot siliaris ini adalah otot bisep di lengan kita. Membaca di tempat terang ibarat mengangkat beban 1 kilo. Namun, membaca di tempat gelap atau sambil tiduran, yang membuat jarak baca tidak stabil, ibarat mengangkat beban 10 kilo secara terus-menerus tanpa istirahat. Akibatnya, otot ini akan mengalami kelelahan ekstrim yang kita rasakan sebagai ketegangan mata, eye strain. Gejalanya meliputi mata terasa pegal, sakit kepala terutama di sekitar dahi dan pelipis, mata kering, dan pandangan yang menjadi buram sementara karena ototnya sudah terlalu lelah untuk bisa fokus dengan baik. Di balik cahaya layar, serangan ganda, kekeringan dan radiasi biru mekanisme kerusakan. Menatap layar gawai, telepon genggam, tablet, laptop, menyerang mata kita dari 2 sisi. Serangan kekeringan, mata kering. Secara normal, manusia berkedip sekitar 15-20 kali per menit. Berkedip adalah mekanisme alami untuk meratakan lapisan air mata, tear film, ke seluruh permukaan mata, menjaganya tetap lembab dan bersih. Namun data ilmiah menunjukkan bahwa saat kita fokus menatap layar, frekuensi berkedip kita bisa turun drastis hingga lebih dari 50%. Kadang hanya 5-7 kali per menit. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap, menyebabkan mata menjadi kering, perih, terasa seperti ada pasir, dan pandangan menjadi buram. Serangan radiasi biru, blue light. Layar digital memancarkan cahaya biru berenergi tinggi, high energy visible light. Berbeda dengan sinar UV yang sebagian besar diblokir oleh kornea dan lensa. Cahaya biru ini mampu menembus hingga ke bagian terdalam mata, yaitu retina. Paparan cahaya biru dalam jangka panjang, dan secara kumulatif, dipercaya dapat memicu stres oksidatif di dalam sel-sel retina. Stres oksidatif inilah yang menjadi salah satu faktor risiko utama untuk perkembangan penyakit degenerasi makula, AMD, di usia senja. Sebuah penyakit yang merusak pusat penglihatan kita.
Di balik sinar matahari, musuh tak terlihat bernama sinar UV mekanisme kerusakan. Banyak lansia menganggap kacamata hitam hanyalah untuk gaya-gayaan. Ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Sinar matahari mengandung radiasi ultraviolet, UVA dan UVB yang tak kasat mata. Paparan sinar UV secara terus-menerus selama bertahun-tahun adalah salah satu penyebab utama dari dua penyakit mata pada lansia. Katarak. Sinar UV bekerja seperti oven gelombang mikro bagi lensa mata kita. Kiretakannya merusak dan mengoksidasi protein-protein di dalam lensa, membuatnya menggumpal, dan perlahan-lahan menjadi keruh seperti kaca susu. Inilah yang disebut katarak. Menggunakan kacamata hitam yang memblokir 100% sinar UV, ibarat kita memasang kaca film anti panas untuk melindungi interior mata kita. Pterygium, selaput, paparan UV, debu dan angin juga merupakan penyebab utama dari tumbuhnya selaput kemerahan di bagian putih mata yang bisa menjalar hingga ke kornea dan mengganggu penglihatan. Setelah mengetahui betapa berbahayanya kebiasaan-kebiasaan sepele tadi, sekarang saatnya kita membahas solusinya. Kabar baiknya, solusinya sangat sederhana, tidak membutuhkan biaya, dan bisa kita mulai terapkan hari ini juga. Mari kita ubah 4 kebiasaan buruk tadi menjadi 4 kebiasaan baru yang cerdas. 1. Dari mengucek menjadi menenangkan. Kebiasaan buruk. Refleks mengucek mata dengan keras setiap kali terasa gatal, kering atau lelah. Solusi cerdas. Pertama, kita harus sadari mengapa mata terasa gatal atau lelah. Biasanya penyebabnya adalah mata kering atau alergi. Jadi solusinya bukan dengan menggosoknya, melainkan dengan menenangkan dan melumasinya. Kompres dingin. Jika mata terasa pegal dan lelah, ambil sebuah waslap atau kain bersih, basahi dengan air dingin peras, lalu pejamkan mata dan letakkan kompres tersebut di atas kelopak mata Anda selama beberapa menit. Sensasi dingin akan membantu menyempitkan pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan memberikan rasa lega yang jauh lebih aman. Tetes mata pelumas, artificial tears. Jika masalah utamanya adalah mata kering karena AC, menatap layar, atau faktor usia, sediakan selalu tetes mata pelumas. Gunakan 1-2 tetes saat mata mulai terasa tidak nyaman. Ini ibarat memberikan minuman bagi mata Anda yang sedang kehausan. Pilihlah produk yang tidak mengandung bahan pengawet untuk penggunaan jangka panjang. Penerapan sehari-hari. Letakkan sebotol tetes mata pelumas di samping meja kerja atau di dekat kursi tempat Anda biasa menonton televisi. Saat tangan Anda gatal ingin mengucek, segera raih botol tetes mata sebagai gantinya. Plan 2. Dari membaca sembarangan menjadi menciptakan sudut baca ideal. Kebiasaan buruk. Membaca koran atau buku sambil tiduran di sofa atau di bawah cahaya lampu ruangan yang remang-remang. Solusi cerdas, ciptakan sebuah sudut baca yang nyaman dan ramah bagi mata. Ada 3 syarat utama. Posisi yang tepat. Duduklah dengan tegak di kursi yang nyaman. Jaga jarak baca ideal, yaitu sekitar 30-40 cm dari mata. Pencahayaan yang cukup, pastikan ruangan Anda terang. Sumber cahaya terbaik adalah cahaya alami dari jendela di siang hari. Jika di malam hari, jangan hanya mengandalkan lampu utama ruangan. Gunakan lampu baca tambahan yang cahayanya bisa diarahkan langsung ke halaman buku Anda. Arah cahaya yang benar. Posisikan sumber cahaya agar datang dari samping atau dari belakang bahu Anda, bukan dari depan. Cahaya dari depan akan memantul dari halaman buku dan menyebabkan silau, glare, yang membuat mata semakin lelah. Penerapan sehari-hari. Sediakan 1 kursi khusus di dekat jendela untuk membaca di siang hari. Di samping kursi favorit Anda, letakkan sebuah lampu meja kecil yang bisa diatur posisinya. Kalau Bapak dan Ibu merasa tips-tips praktis ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya untuk kesehatan kita di usia senja 3. Dari menatap non-stop, menjadi bekerja cerdas dengan jeda. Kebiasaan buruk. Menatap layar telepon genggam atau laptop selama berjam-jam tanpa istirahat
hingga mata terasa perih dan kepala pusing. Solusi cerdas, kunci untuk melawan kelelahan mata digital, adalah dengan memberikan istirahat secara berkala. Terapkan sebuah aturan yang sangat terkenal dan mudah diingat, yaitu aturan 20-20-20. Artinya setiap 20 menit Anda menatap layar, alihkan pandangan Anda selama 20 detik untuk melihat objek yang jaraknya minimal 20 kaki, sekitar 6 meter. Mengapa ini berhasil? Saat kita melihat objek yang jauh, otot siliaris di dalam mata kita akan berada dalam posisi rileks. Memberikan jeda relaksasi selama 20 detik setiap 20 menit ini, ibarat memberikan kesempatan bagi otot bisep mata kita untuk beristirahat sejenak di antara set angkat beban. Penerapan sehari-hari. Pasang alarm atau pengingat di telepon genggam Anda setiap 20 menit. Saat alarm berbunyi, segera lihat keluar jendela. Pandangi pohon atau bangunan yang jauh. Selama jeda 20 detik itu, jangan lupa untuk berkedip secara sadar beberapa kali untuk melumasi kembali permukaan mata Anda. Selain itu, perbesar ukuran huruf di gawai Anda agar mata tidak perlu bekerja terlalu keras. Bumper. Dari mata telanjang menjadi mata yang terlindungi, kebiasaan buruk, keluar rumah di siang hari, baik itu saat cuaca terik maupun mendung, tanpa menggunakan pelindung mata apapun. Solusi cerdas. Jadikan kacamata hitam sebagai teman setia. Anda setiap kali akan beraktivitas di luar ruangan, sama wajibnya seperti memakai sandal atau sepatu. Cara memilih yang benar, kacamata hitam yang baik, bukan dinilai dari harganya yang mahal atau warnanya yang gelap. Carilah stiker atau label pada kacamata yang bertuliskan UV 400 atau 100% UV protection. Ini berarti kacamata tersebut mampu memblokir 100% radiasi UVA dan UVB yang berbahaya. Gunakan juga topi lebar. Untuk perlindungan ekstra, terutama dari cahaya yang masuk dari samping, gunakan juga topi dengan pinggiran yang lebar. Penerapan sehari-hari, gantungkan kacamata hitam Anda di dekat pintu keluar, di samping gantungan kunci, sehingga Anda akan selalu teringat untuk memakainya setiap kali akan pergi. Ingat, ini bukan untuk gaya. Ini adalah untuk mencegah katarak dan menjaga retina Anda tetap sehat. Tapi hati-hati, Bapak dan Ibu. Setelah kita berusaha keras memperbaiki 4 kebiasaan dari luar tadi, sudah sesi musuh lagi yang menyerang mata kita dari dalam. Musuh ini bukan kebiasaan, melainkan sebuah penyakit umum yang sering kita anggap tidak ada hubungannya dengan mata. Padahal penyakit inilah yang menjadi penyebab kebutaan nomor 1 di antara orang dewasa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kejutan ini datang dari penyakit yang sangat kita kenal, diabetes atau kencing manis. Banyak penderita diabetes yang hanya fokus pada luka di kaki atau masalah ginjal, jadi mereka ini seringkali mengabaikan kesehatan mata mereka, terutama jika mereka merasa penglihatannya masih baik-baik saja. Ini adalah sebuah kesalahan fatal, karena kerusakan mata akibat diabetes terjadi secara sangat senyap dan tanpa gejala di tahap-tahap awalnya. Diabetes, racun manis. Bagi pembuluh darah superhalus di mata mekanisme kerusakan, seperti yang pernah kita bahas, kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus akan mengubah darah kita menjadi seperti aliran sirup yang kental dan lengket. Aliran sirup ini akan merusak pembuluh-pembuluh darah di seluruh tubuh, terutama yang paling halus. Dan retina mata kita adalah rumah bagi jutaan pembuluh darah super halus. Apa yang terjadi di retina? Dinding pembuluh darah di retina akan menjadi lemah dan mulai bocor. Cairan dan darah akan merembes keluar, menyebabkan pembengkakan pada retina, edema makula, yang membuat pandangan menjadi buram. Sebagai respons, tubuh akan mencoba menumbuhkan pembuluh darah baru. Namun, pembuluh darah baru ini sangat rapuh, tidak normal dan mudah pecah yang bisa menyebabkan pendarahan hebat di dalam bola mata dan bahkan kebutaan permanen. Kondisi inilah yang disebut retinopati diabetik. Gejala senyap yang menipu inilah bagian yang paling mengerikan. Di tahap awal hingga menengah, retinopati diabetik seringkali tidak menimbulkan gejala sama sekali. Penglihatan penderitanya mungkin masih terasa normal, 100% jelas. Mereka tidak merasa sakit, tidak merasa buram. Namun di dalam,
proses kebocoran dan kerusakan pembuluh darah itu sudah dimulai. Gejala seperti pandangan buram, munculnya floaters atau bintik-bintik hitam yang melayang, atau penglihatan ganda, biasanya baru muncul saat kerusakannya sudah berada di tahap lanjut dan seringkali sudah sulit untuk diobati secara tuntas. Pentingnya kontrol rutin yang tak bisa ditawar. Karena sifatnya yang senyap inilah, ada satu aturan emas yang wajib dipatuhi. Setiap penderita diabetes, dia peduli apakah penglihatannya masih bagus atau tidak, wajib melakukan pemeriksaan mata dengan pupil yang dilebarkan, dilated eye exam, atau foto retina ke dokter spesialis mata minimal 1 tahun sekali. Hanya dengan cara inilah dokter bisa mengintip ke dalam dan melihat kondisi pembuluh darah di retina Anda, mendeteksi kebocoran-kebocoran kecil sebelum semuanya terlambat. Nah, selain gula darah, ternyata kolesterol tinggi juga memiliki dampak langsung yang merusak pada mata kita. Tumpukan kolesterol bisa menyumbat pembuluh darah arteri atau vena di retina, menyebabkan kondisi yang disebut stroke mata, yang bisa mengakibatkan kehilangan penglihatan secara mendadak. Mana gejalanya dan bagaimana cara mencegahnya? Pembahasan lengkap mengenai bahaya kolesterol tinggi bagi mata dan cara mencegah stroke mata. Ini akan saya kupas tuntas di video selanjutnya, karena ini juga merupakan informasi yang sangat penting bagi kesehatan kita di usia senja. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi, Bapak dan Ibu, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini sangatlah jelas. Menjaga penglihatan yang jernih di usia senja bukanlah sebuah takdir, melainkan sebuah komitmen. Sebuah komitmen yang dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih untuk tidak mengucek mata, memilih untuk duduk saat membaca, memilih untuk memberi jeda pada gawai kita, dan memilih untuk melindungi mata kita dari terik matahari. Seringkali digunakan sebuah analogi yang indah. Mata kita adalah sepasang permata paling berharga yang dianugerahkan kepada kita seumur hidup. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan adalah goresan-goresan kecil yang tanpa sadar kita buat pada permukaan permata itu setiap hari. Mungkin satu goresan tidak akan terlihat, tapi seiring waktu, ribuan goresan kecil itu akan menumpuk, membuat permata kita menjadi buram dan kehilangan cahayanya yang indah. Mari kita mulai hari ini. Pilihlah satu saja dari 4 kebiasaan baik tadi untuk mulai diterapkan secara konsisten. Mungkin dimulai dengan meletakkan kacamata hitam di dekat pintu, atau memasang alarm setiap 20 menit saat sedang asik bermain gawai.